Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Suwanto ya. Masih akan membahas terkait dengan penyakit anxiety psikomatis ya. Sebelumnya minta tolong ya kepada teman-teman untuk subscribe dulu ya. Kenapa perlu subscribe? Biar nanti channel saya berkembang. Kalau channel saya berkembang tentunya itu menambah saya senang dan imun saya semakin meningkat ya, karena sumbangan subscribe dari teman-teman semua. Jangan lupa ya, subscribe gratis kok, nggak perlu bayar ya, tinggal klik subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya masih sama ya, masih membahas soal keluhan-keluhan ya terkait dengan anxiety. Nah pada kali ini saya akan sharing saja tentang untuk solusi atau saran aja, atau yang pengalaman ya, ini hanya pengalaman saya saja, pengalaman saya ketika mengalami luka di lambungnya ya. Jadi kita bisa tahu luka di lambung itu ketika merasa nyeri ya, nyeri di ulu hati, nyeri di beberapa bagian lambung ini. Luka ini pasti akan terasa sakit ya. Nah ini ada sebenarnya banyak cara ya untuk meredakan ya. Bisa menggunakan obat kimia, bisa menggunakan obat-obat tradisional dan sebagainya. Nah saya juga sudah pernah mencoba beberapa obat kimia maupun jamu obat tradisional ini sudah saya coba semua. Setiap jenis itu pasti ada plus ada minusnya ya, ada baiknya, ada buruknya, ada juga ada efek sampingnya, sekalipun itu nanti bentuknya jamu. Sehingga dalam mengonsumsi obat ini teman-teman memang betul-betul harus hati-hati, jangan sampai terlalu berlebihan, karena itu nanti pasti meninggalkan efek yang lain. Contoh misalkan ya, orang yang perutnya sakit ini bisa pakai itu tela pohon ya. Cuma nanti biasanya kalau tela pohon ini di perut dicerna agak lama ya, jadi nanti agak, kalau sering nanti jadinya nggak enak. Nah pakai kunir juga bisa ya, saya juga pernah pakai kunir. Cuman untuk kunir ini memang kita sukar dalam mengukur dosisnya ya, tapi itu juga efektif juga ya, Terus ada apalagi pati tela pohon itu juga bisa juga ya. Itu nanti banyaklah, saya sudah melakukan banyak uji coba terhadap diri saya sendiri ya. Jadi ketika ada orang ngasih saran, saya praktekin. Ada yang bagus, ada yang gagal juga ya, Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya salah satu opsi saja ya, opsi untuk menangani luka di ini ya, di katup lambungnya ini sama di lambungnya ini, pakai pisang gaplek atau pisang pisang sobo kalau di sini istilahnya. Pisang ini yang masih mentah ya, jangan yang matang. Cuman ini saya beli, pas waktu beli masih hijau, cuman sekarang sudah agak-agak kuning ini. Nah harusnya hijau, tapi ini sudah mulai kuning ya, sudah mulai matang. Nah pisang ini ada dua jenis ya, Yang pertama yang isinya merah, yang kedua isinya putih. Nah yang isinya putih itu jangan dipakai ya, tapi yang isinya merah. Biasanya kalau yang isinya merah itu yang ketika matang itu manis banget ya. Pisang gaplek kalau istilahnya, kalau nggak salah ini ya, pisang gaplek atau pisang kepok ya. Nah macam-macam lah, atau kalau di daerah teman-teman namanya apa. Nah ini pisang ini ya, ini pisang ini yang masih betul-betul yang masih
hijau ya, jangan. Kalau yang ini sudah kurang efektif ya, karena sudah agak matang ini. Yang hijau ini masih hijau ini nanti saya akan coba ambil satu ya, ambil satu untuk dipraktekkan ya. Nah, saya ambil dulu satu ya. Nah, ini ambil satu biji aja, ini dimakan tiap pagi ya, pagi sebelum makan. Jadi nanti yang diambil itu fungsinya adalah getah dari buah pisang ini. Jadi getah pisang ini kalau menurut pengobatan tradisional zaman dulu itu diyakini bisa mengeringkan luka di dalam lambung ya. Ini kalau saya sudah pernah mencoba, aman ya di lambung ya, nggak menimbulkan gejala apa mulas atau apa enggak, ini seperti makan biasa aja. Nah, saya awal-awal agak ragu juga untuk mencoba agak ragu, cuman karena saya penasarannya tinggi, ini tetap saya coba. Ini saya sudah mencoba makan sekitar 3 buah lah, 3 hari ya, 3 hari. Ini di perut enak ya, yang perih-perih ini hilang, yang dulu kan saya ini sakit banget ya, ini berkurang. Oh, yang sini sudah hilang ya, yang ini sudah hilang, yang ini yang bagian sini masih sedikit. Ini saya yang kembali yang diambil ada getah dalam buah pisangnya, tapi yang masih belum matang ya, yang belum matang. Nah, kita ingat ya, saya ingat dulu waktu kecil itu ketika saya bermain jatuh, kemudian tangan atau kaki ada luka, itu oleh orang tua itu diambilin pohon pisang yang masih kecil, dipotongin pohon pisang, kemudian saya ditetes getah pohon pisang tersebut. Itu lukanya langsung cepat kering, itu cepat sembuh. Nah, karena saya mengingat momen itu, sehingga saya memantapkan diri untuk mencoba saran dari beberapa orang yang menggunakan pisang ini untuk mengobati luka di lambung. Nah, ini tinggal ini aja. Ini tinggal ini kalau masih muda ini kan, ini nggak bisa dikupas pakai tangan ya, butuh bantuan pisau. Tinggal dikupas saja. Ya, tinggal dikupas saja, kupas pakai pisau lah. Kalau pakai tangan agak susah, ini nggak pisau. Nah, kayak gini. Nah, pada pisang ini biasanya kan ada ini ya, agak hitam-hitamnya. Ini dibersihin aja, ini hitam-hitamnya kita jangan makan ya, kita buang aja. Ini bagian kulit yang yang nempel di buahnya. Nah, kemudian kalau teman-teman menjumpai pisang ini kan kadang-kadang ada yang itu ya, ada yang ada penyakitnya di dalamnya, itu jangan dipakai ya. Pastikan yang dimakan itu yang pisang sehat ya, karena pisang ini seringnya kadang-kadang ada itu kena penyakit di dalamnya. Nah, pisang seperti ini tinggal dimakan aja, dimakan. Nah, rasanya tidak sepet ya, tidak sepet, kayak apa ya, pisang tapi masih mentah. Ini nggak ada rasa sebetulnya, nggak ada. Nah, ini getahnya kerasa banyak ya, getahnya yang di dalam pisang ini masih ada banyak ya, masih ada banyak. Ini yang diyakini getahnya ini yang nanti bisa menutup luka-luka di lambung. Nah, tapi ini sepengalaman saya saja ya, secara riset kesehatan sih belum ada yang membahas seperti ini soal keyakinan saja ya. Ini diyakini oleh masyarakat di sini ya, ini bisa untuk menyembuhkan lambung yang luka. Makanya cukup sehari sekali aja ya, tiap pagi sebelum makan. Ini sebenarnya saya
tadi pagi udah makan ini. Mungkin karena buat video ini saya mencoba makan lagi. Ya, sekali ini mau makan siang kan, saya buat apa namanya untuk menutupi luka lambung. Ini insya Allah bisa membantu teman-teman yang punya keluhan nyari perut ya, nyari perut, perih ya. Ini insya Allah nanti mereda lah. Nanti kalau dimakan selama 2-3 hari nanti sudah agak kelihatan apa namanya ada perubahannya. Kalau dimakan sampai 3 hari teman-teman tidak ada perubahan, saya sarankan jangan diteruskan, tapi mencoba alternatif obat yang lain. Barangkali pisang ini tidak cocok dengan perut teman-teman ya. Jadi tidak semua obat yang sama ini bisa efektif di orang yang berbeda ya. Tapi pada umumnya obat yang sama ini bisa efektif. Contoh saya ya, pada orang umumnya itu pakai minum lansoprazol sama omeprazol ya, obat kimia itu kan harusnya kan justru perutnya itu kan mereda ya, nggak sakit. Saya itu justru kebalikannya, kalau saya minum lansoprazol atau omeprazol, udah itu besoknya sakitnya luar biasa ya. Itu nanti redanya itu biasanya sampai 2-3 hari itu. Misalkan hari ini saya minum lansoprazol ya 3 pagi sama sore, itu kan biasanya lansoprazol pagi sama sore ya, masih sore. Udah itu besoknya langsung sakit. Hingga sampai sekarang saya akhirnya takut ya minum lansoprazol sama omeprazol. Bukan karena saya anti, tidak, karena saya takut ketika apa namanya nanti sakit lagi. Makanya lebih saya ini pakai beberapa alternatif yang saya pikir itu tidak menakuti saya ya. Yang penting kan tujuannya kan kesembuhan. Nah itu aja saya nggak mikir apa namanya ini obatnya dari apa, itu saya nggak mikir ke sana. Yang penting ini halal dan tidak berbahaya ya, tidak ada salahnya saya patut coba. Makanya buat teman-teman yang punya saran ya atau pengalaman terkait dengan mengatasi lambung sakit, itu bisa tuh ditulis di komentar. Insya Allah apa namanya yang baik-baik itu pasti akan bermanfaat. Nah ketika teman-teman share yang manfaat, insya Allah nanti teman-teman mendapatkan kemanfaatan yang lainnya. Nah, saya sambil habiskan ya, daripada ini mubazir saya habiskan. Kalau teksturnya itu mirip sama ya, kerasnya itu mirip sama dengan ketika kita makan apa ya makan pisang, cuma apa namanya nggak manis aja, nggak manis juga nggak sepet, cukup enak juga sebenarnya bagi yang orang-orang yang suka dengan yang tidak manis-manis, cocok ini. Kayak makan itu ketela itu ya, kayak umbi-umbian lah, kayak mirip makan umbi-umbian ini. Mirip kalau kita makan kentang yang masaknya nggak matang, kentang setengah matang itu hampir mirip ini. Rasanya enak aja, walaupun mentah tapi pisang ini rasanya masih enak kok. Jadi tidak bikin mual, nggak bikin enak di mulut. Ini bisa jadi salah satu ya alternatifnya. Cuman ini kalau saya belinya segini ini, cuma ini baru 4 hari ya, 4 hari udah mau matang ini. Pisang ini kalau udah matang enak banget ini ya, enak banget. Biasanya itu orang dipakai untuk itu apa namanya kayak pisang yang goreng itu, pisang goreng enak
direbus juga enak. Ya. Bapak, kenapa? Sang, belum cepat. Mantah ini mantah. Jarang mantah. Bisa masuk kan? Lihat. Masih mantah. Lihat. Lebih berarti ibu. Bapak lagi apa? Di mana video. Maaf ya teman-teman, ini anak kedua saya ya, namanya Almahira. Ikut-ikutan aja ini nggak apa-apa. Nah teman-teman itu ya untuk apa namanya salah satu alternatif saja ya, alternatif menurut saya, alternatif untuk pengobatan lambung ya, lambung yang mengalami keluhan di lambung. Barangkali sudah mencoba obat ini, obat itu, obat ABCD, nggak ada yang cocok dengan wasilah pisang kepok ya, atau pisang sobo. Ini mudah-mudahan penyakit lambung teman-teman bisa segera sembuh, bisa segera pulih ya. Jadi tidak hanya lambung saja yang punya keluhan GERD, ini mudah-mudahan cepat mereda ya, cepat mereda sehingga bisa untuk aktivitas sehari-hari. Ya, hari ini saya sudah mulai bisa lari-lari ya. Hari ini sudah mulai bisa lari-lari. Kalau kemarin-kemarin masih jalan-jalan saja, ini hari ini saya sudah mencoba lari walaupun sebentar lah. Minimal badan ini untuk beraktivitas bergerak supaya darah dalam tubuh ini lancar ya, lancar. Karena kalau darah tubuh ini tidak lancar, biasanya sensasi GERD-nya itu bermacam-macam ya. Kuncinya untuk meredakan sensasi GERD ya, sepengalaman saya saja ya, itu kalau kita sering bergerak, kalau kita sering olahraga, bergerak, walaupun dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan ya, tetap bergerak. Tapi yang penting tidak melebihi kemampuan ya, karena kan masih sering kadang ngos-ngosan gitu ya. Yang penting tidak memaksakan diri. Ini biasanya nantinya malamnya tidurnya itu agak enak ya, tidurnya agak enak karena siangnya buat kita aktivitas, sehingga tubuh ini kan melakukan metabolismenya dengan baik ya. Perut juga biasanya sedikit terkurangi untuk kembungnya. Jadi untuk kembungnya bisa berkurang, sehingga nanti untuk kembungnya bisa berkurang. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini yang punya keluhan lambung, keluhan GERD bisa segera sembuh. Buat teman-teman yang punya saran atau solusi untuk alternatif obat lain untuk mengatasi kembung, mengatasi mual, mengatasi sakit perut, bisa komen di bawah ya. Dari saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.